لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kembali di update petang pemirsa, kami akan berikan informasi lainnya terkait update Haji 2025. Amirul Hajj Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah Haji 2025 bertolak ke Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi pemimpin rombongan Amirul Hajj yang akan mengawal penyelenggaraan ibadah haji. Amirul Hajj yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Agama, Nasaruddin mengumumkan 15 anggota Amirul Hajj yang terdiri dari Kepala Badan Penyelenggara Haji, Muhammad Irfan Yusuf, Penasihat Presiden Bidang Haji, Muhajir Effendi, hingga Dudung Abdurrahman. Rombongan Amirul Hajj ini akan bertugas selama 20 hari ke depan hingga 17 Juni mendatang. Amirul Hajj memiliki mandat untuk memimpin misi haji Indonesia serta menjalankan diplomasi haji dengan otoritas Arab Saudi. Amirul Hajj ini juga akan membantu memberikan masukan dalam mengelola dan menata manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Di sini ditegaskan juga bahwa cuaca sangat ekstrim ya. Suhu di Saudi Arabia, di Mekah sekarang ini sekitar 50 derajat Celcius. Jadi ini satu persoalan tersendiri bagi kita orang Indonesia ya. Kemudian juga dihimbau untuk melakukan penyesuaian diri dengan cuaca tersebut. Sementara itu hingga hari ke-29 operasional haji tercatat lebih dari 189.000 jamaah haji reguler telah tiba di Tanah Suci dalam 482 kloter. Selain itu sebanyak 15.033 jamaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi. Fase kedatangan jamaah gelombang pertama ke Madinah telah berakhir pada 25 Mei 2025. Seluruh jamaah kini telah berada di Makkah dan bersiap menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan menjelang puncak ibadah haji, jemaah calon haji Indonesia diminta untuk mewaspadai cuaca ekstrim di Tanah Suci. Cuaca di Mekah diprediksi mencapai 50 derajat Celcius. Cuaca ekstrim melanda Arab Saudi menjelang berlangsungnya puncak ibadah haji pada 5 Juni mendatang. Jamaah haji Indonesia akan dihadapkan dengan cuaca panas yang diprediksi mencapai 50 derajat Celcius. Menanggapi cuaca ekstrim di Tanah Suci, Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta calon jamaah haji untuk selalu terhidrasi dengan banyak minum air. Calon jamaah haji juga diminta menjaga kesehatan agar melaksanakan wukuf di Arafah. Tidak ada pertanyaan lagi. Himbau terus-menerus agar selalu memelihara cairan tubuh ya, minum lebih banyak dan memelihara saving energi karena ini kan belum haji, belum hari hanya ya. Jangan sampai nanti mengejar sunat, mau arba'in di Madinah, mau memperbanyak umrah di Mekah, tetapi nanti pada hari hanya haji itu kolaps. Nah, kita sudah menghimbau kepada jamaah kita saving energi untuk hari hanya haji itu. Calon jamaah haji Indonesia akan terus berdatangan hingga 31 Mei. Jamaah dijadwalkan mulai bergerak ke Arafah untuk wukuf pada 4 Juni. Jamaah dilarang keluar tenda wukuf dan mabit saat siang hingga sore hari untuk mencegah resiko heat stroke yang bisa mengancam keselamatan jemaah. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji merubah sistem kloter menjadi khalifah. Ini karena banyak jemaah yang terpisah dari ketua kloter, ketua rombongan, dan ketua regu, hingga pembimbing haji. Sejak pembagian sistem 8 syarikah, jemaah dari berbagai daerah yang tak mempunyai pemimpin ini akan dibentuk menjadi kafilah. Juga dibentuk pemimpin dan pembimbing serta petugas kesehatan setiap kafilah. Hal ini disampaikan oleh PLH Sekretaris PPIH Embarkasi Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, Sugi.
Menurutnya perubahan sistem kloter ke kafilah ini untuk menyesuaikan sistem syarikah yang saat ini berlaku. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia dilayani oleh 8 syarikah, hal ini membuat jamaah haji yang semula satu kloter dengan ketua regu, ketua rombongan, ketua kloter dan pembimbingan haji, hingga petugas kesehatan harus terpisah sesuai dengan syarikah masing-masing. Meskipun sama-sama satu syarikah, ini karena hotel yang mereka tempati berbeda dan jarak juga jauh. Setelah terpisah dari pemimpinnya, mereka membentuk kelompok kecil yang tidak ada ketua rombongan, ketua regu, ketua kloter, pemimpin ibadah haji, dan petugas kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, PPIH memutuskan pola manajemen baru dari kloter ke kafilah. Jamaah-jamaah yang terpisah dari kloternya akan dikumpulkan menjadi satu untuk membentuk satu kelompok kloter baru yang disebut kafilah dan akan dipilih pemimpin ketua, ketua kafilah regu, ketua rombongan, dan penugasan petugas kesehatan kafilah. Pak Dirjen PHU menyampaikan sehubungan dengan perubahan manajemen haji ini dengan Indonesia atau khususnya berkas Surabaya kita ada 8 syarikah dan secara Indonesia juga sama, dibutuhkan manajemen khusus karena ketua kloter atau petugas kloter itu berbeda syarikahnya dengan jamaahnya. Nah, untuk itu perlu dibuatkan pola baru yang disebut namanya kafilah. Jadi kafilah ini bentukan baru yang di dalamnya ada ketua kloter, pembimbing ibadah haji dan juga kesehatan yang dikumpulkan dengan jamaah-jamaah yang di situ tidak ada petugas kloternya. Jadi misalnya di suatu tempat, misalnya syarikah MCDC misalnya, di situ ada sekitar 900 jamaah, maka di situ membutuhkan 2 kelompok petugas kloter, sehingga di situ butuh 2 ketua kloter, butuh 2 pembimbing ibadah haji dan juga 4 tenaga kesehatan, seperti itu. Kebijakan ini untuk melayani jamaah haji agar mendapat kemudahan dan bimbingan dalam menjalankan ibadah. Diharapkan seluruh jamaah haji asal Indonesia saling membantu sesama jamaah, begitu juga petugas haji dan pembimbing haji untuk membantu jamaah haji ketika prosesi haji berlangsung. Pemirsa, dapat undangan langsung dari Raja Salman. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pamit ibadah haji. Khofifah mendapat undangan khusus dari Raja Salman bersama 40 warga Indonesia lainnya yang lebih dulu berangkat pada 28 Mei kemarin. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2025 1446 Hijriah sebagai tamu undangan dari Khodimul Haramain Asy-Syarifain Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Bersama 40 warga Indonesia yang lain, Gubernur Khofifah dipilih sebagai tamu undangan untuk ibadah haji di Tanah Suci langsung dari Raja Salman. Mendapatkan jatah undangan 2 seat, Gubernur Khofifah memilih untuk berangkat bersama putra bungsunya Ali Managali. Siang ini Gubernur Khofifah bertolak ke Jakarta untuk kemudian berangkat ke Tanah Suci Jumat malam. Kehormatan yang luar biasa bagi saya diberi 2 seat bersama anak bungsu saya Ali Managali. Insya Allah nanti malam saya pamit izin untuk menjalankan ibadah haji atas undangan Raja Salman. Kawan-kawan yang sekarang sebetulnya Raja Muhammad bin Salman, tetapi bahwa undangan ini rupanya dari hartanya Raja Salman yang kemudian dijariahkan di 140 negara. Ada undangan atas nama undangan Raja Salman dari 140 negara. Dan dari Indonesia ada 40 orang karena kami dilepas oleh Pak Dubes Faisal, jadi terkonfirmasi 40 orang, 36 sudah berangkat tanggal 28 kemarin,
Ya selebihnya 1 juta. Angels 2 nanti malam insya Allah saya dan anak saya. Mohon doa semuanya. Insya Allah juga doa terbaik untuk masyarakat Jawa Timur. Insya Allah kita munajatkan di tempat-tempat mustajabah, baik Mekah, Medina maupun Arafah tentunya. Sementara itu Gubernur Jatim 2 periode ini menegaskan ia sendiri sempat mengikuti pelepasan keberangkatan seluruh rombongan calon jamaah haji atas undangan Raja Salman, di mana pelepasan tersebut diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Dari 40 orang tersebut sebanyak 36 orang sudah berangkat pada tanggal 28 Mei 2025, sedangkan dirinya akan berangkat nanti malam. Ia pun menjanjikan akan mendoakan kebaikan seluruh warga Jatim di tempat-tempat mustajabah, baik di Mekah, Madinah, maupun Arafah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك